Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini Bu Nisa akan menjelaskan terkait materi ketahanan nasional untuk menggali lebih dalam terkait pemahaman kalian, unsur pelaksanaan dan tantangan terhadap ancaman. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa nanti akan mampu mengklasifikasikan unsur-unsur ketahanan nasional secara sistematis dan terstruktur, menjelaskan pelaksanaan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, sebenarnya apa sih ketahanan nasional itu? Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan eh, keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup dan negara. Jadi, dibilang negara itu tahan atau ketahanan nasional itu ketika negaranya atau bangsanya itu dinamis. Yang dimaksud dinamis itu apa? Kondisi yang selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi. Jadi tidak stuck di zaman dahulu gitu. Jadi dia kehidupannya di suatu negara mulai dari peraturannya, terus kondisinya itu dia berjalan secara dinamis. Kemudian ulet, ulet yaitu kemampuan bertahan dari tekanan dan kesulitan. Jadi beradaptasi. Begitu. Kemudian dinamis, kekuatan menghadapi segala bentuk ancaman, maupun itu ancaman di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, tadi di awal Bu Nisa udah jelaskan terkait ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah, ancaman itu apa? Yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijakan negara secara konsepsional melalui tindakan kriminal atau politis. Kemudian tantangan, hal atau upaya yang bertujuan menggugat atau menguji kemampuan suatu bangsa dan negara. Selanjutnya hambatan, yaitu usaha dari dalam yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir adalah gangguan, yaitu usaha dari luar yang memiliki sifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Jadi bisa dibilang bahwasannya ATHG itu adalah ujian untuk negara atau nasional, begitu. Selanjutnya ada unsur-unsur 8 gatra ketahanan nasional. Apa aja? Jadi gatra ketahanan nasional itu ada Trigatra dan Pancagatra, sehingga ada total 8 gatra. Trigatra itu yang bersifat statis atau alamiah, dan Pancagatra itu yang sifatnya dinamis atau sosial. Apa aja itu, Bu? Jadi Trigatra itu alamiah. Jadi ada 3 unsur statis bawaan alam, mulai dari geografi, sumber daya alam, dan demografi. Nah, selain itu yang pancagatranya atau sosialnya itu ada 5 yang sifatnya dinamis sosial budaya. Ada geografi lagi, ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itu. Jadi ada total 8. Tapi kan geografi sama, jadi biasanya itu ada sosial budaya yang dibedakan atau pertahanan keamanan. Jadi dari segi alamiahnya sendiri, dari segi sosialnya sendiri, gitu. Selanjutnya kita ulas lebih dalam terkait trigatra tadi, yaitu unsur statis alamiah. Yang pertama geografi, dari segi posisi strategis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra menjadi kekuatan sekaligus tantangan pertahanan.
Yang kedua, dari sumber daya alam. Kekayaan alam sebagai modal pembangunan nasional yang harus dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Yang ketiga, demografi. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi besar, namun memerlukan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Jadi, trigatra ini sifatnya tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia. Makanya disebutnya alamiah. Nah, karena dia pemberian alam kepada bangsa. Oh, letak geografisnya Indonesia seperti ini, berada di garis khatulistiwa, maka udah tidak bisa dirubah. Begitu. Kemudian kalau Pancagatranya yaitu unsur dinamis sosial. Yang pertama ideologis, yaitu Pancasila sebagai fondasi, identitas, dan pemersatu seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang kedua politik, yaitu stabilitas sistem pemerintahan, demokrasi, dan supremasi hukum. Jadi yang ada kaitannya dengan politik yang dikaitkan dengan dinamis sosial. Kemudian ekonomi, yaitu ketahanan pangan, energi, dan kemandirian ekonomi sosial. Yang keempat, sosial budayanya, yaitu persatuan dalam keberagaman suku, budaya, dan agama. Dan yang terakhir, yaitu pertahanan dan keamanan, yaitu kekuatan militer dan keamanan dalam negeri. Gitu. Kenapa di suatu negara, nggak hanya di Indonesia, ada angkatan militer, ada polisi, gitu. Ya, itu sebagai pertahanan dan keamanan suatu negara. Nah, pelaksanaan ketahanan nasional tuh bagaimana? Jadi pelaksanaan ketahanan nasional itu melibatkan seluruh komponen bangsa secara terpadu dan berkesinambungan. Jadi ada kaitannya dengan pemerintah dan negara, ada kaitannya TNI Polri, ada kaitannya masyarakat sipil. Masyarakat sipil itu bukan masyarakat yang dari pegawai negeri sipil ya, tapi kita-kita ini adalah masyarakat sipil. Kemudian sektor swasta, akademisi, media massa, organisasi masyarakat, dan generasi muda. Jadi ada 8 peran dari orang atau profesi sebagai pelaksana ketahanan nasional. Jadi ketahanan nasional itu bukan hanya tugas seorang militer TNI Polri, tapi ini adalah tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Gitu. Terus ancaman modern itu apa aja, bentuknya apa aja di era modern ini. Jadi yang pertama ancaman militer. Jadi adanya agresi, pelanggaran wilayah yang harusnya itu Laut Natuna, Laut Indonesia, ternyata ada penyelundup dari luar negeri. Nah, itu merupakan pelanggaran wilayah. Kemudian separatisme bersenjata, pemberontakan bersenjata. Begitu, itu adalah ancaman-ancaman militer yang di era modern ini masuk ke dalam negara kita. Kemudian tantangan, terorisme, radikalisme, narkoba, korupsi, proxy war, money laundering. Nah, itu adalah tantangan-tantangan negara saat ini di era modern ini. Gimana caranya kita bisa memberantas terorisme? Gimana caranya kita bisa menghindari tindakan korupsi? Begitu. Kemudian hambatan, yaitu serangan digital. Kita tahu sendiri sosial media udah sangat eh, bebas ya, bisa dijangkau oleh kalangan umur berapa saja. Terus disinformasi atau hoax, kemudian peretasan infrastruktur strategi negara. Begitu. Dan yang terakhir adalah gangguan, yaitu penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Gitu. Nah, jadi bela negara adalah kewajiban kita bersama, bukan peran dari profesi militer saja. Ketahanan nasional itu dimulai dari kesadaran dan partisipasi aktif setiap warga negara Indonesia.
Oke, mungkin itu aja untuk materi ketahanan negara. Dari kalian yang masih ada ditanyakan, seperti biasanya akan mendapatkan nilai poin. Bisa langsung drop di kolom komentar, saling tanya, saling jawab, dan saling memberikan sanggahan atau tambahan, boleh begitu. Oke, Bu Nisa akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.